Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat beriman. Mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah kesaksian murtadin di channel Pengepul Murtadin Yusuf Manubulu, yang mana dikatakan di situ murtadin ini adalah seorang anak muda dari Madura, dan ketika itu dia mendengarkan Zakir Naik tetapi malah murtad. Bagaimanakah mungkin jika seseorang yang telah mendengarkan ceramah ataupun debat dari Dr. Zakir Naik kok malah murtad? Itu adalah suatu hal yang mustahil, karena Dr. Zakir Naik adalah salah satu tokoh debater internasional yang begitu memahami tentang Bible, Al-Quran, banyak sekali hafal ayat-ayat Bible dan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi di kesaksiannya cuma sekedar klaim belaka bahwasanya dia itu menyimak Zakir Naik lantas murtad. Muhammad ada utusan terakhir, apakah ada yang memaksakan Anda? No. Are you doing out of your own free will? Hanya ini adalah kehendak bebas. Own free will, out of your own will? Oh yes. Inshallah, say it in Arabic and you can repeat it. Ucapkan dalam bahasa Arab. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu. These are tears of joy. These are tears of joy. There is the tears of a moment. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness. Saya bersaksi bahwa There is no God tidak ada Tuhan but Allah, selain Allah, and Prophet Muhammad Nabi Muhammad is the messenger adalah utusan and servant dan hamba of Allah. Allah. MashaAllah, become Muslim, Anda sekarang seorang Islam, dan saya berdoa kepada Allah that may He give you more semoga knowledge diberikan pengetahuan, hidayah, so that you practice your deen. agar Anda bisa praktek dengan secara baik, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Other Muslims mendapatkan lebih banyak non-muslim ke jalan Islam. Nah sahabat, kita ambil kesaksian dari pemuda Madura ini ketika dogma dari Yusuf Manubulu berhasil ditanamkan, yang mana dogma ataupun pengajaran dari Yusuf Manubulu itu adalah notabene-nya bertentangan dengan Bible Yusuf Manubulu sendiri. Oke sahabat, mari kita simak videonya. Halo, salam, selamat malam. Kenalkan, nama saya Muhammad Handika Febianto. Usia saya 23 tahun. Saya lahir di Jakarta. Punya campuran darah Madura. Mama saya Madura, mama kakek saya Madura. Teman-teman, ini Mas Andika punya latar belakang itu sangat alot ya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan menurut kesaksian, menurut cerita dari ibunda atau ibu dari Mas Andika, pada saat mereka sedang puji-pujian, Mas Andika ini seringkali putarkan videonya Zakir Naik ya. Jadi sebagai bentuk perlawanan. Oke, benar. Ya, itu sesuatu yang tidak mudah. Tidak mudah itu, bahkan mustahil kalau bukan Tuhan, Mas Andika ini tidak mungkin bisa percaya Tuhan. Ya. Bahkan tadi sudah dengar sendiri, ini Mas Andika ini saya yang baptis dia. Baca. Jadi pada waktu mau dibaptis pun dia melakukan perlawanan secara roh. Artinya dia dalam hatinya dia selalu berkata, kamu bukan Tuhan, kamu bukan Tuhan gitu loh. Maksudnya Tuhan Yesus dia katakan bukan Tuhan. Iya, benar, kayak gitu. Kita kembali ke Bible mereka saja, di mana jelas-jelas sekali, banyak sekali bertebaran di dalam Bible mereka ayat-ayat yang berasal dari Yesus sendiri, yang mengatakan bahwasanya Yesus memang hanyalah seorang utusan Tuhan. Di dalam Yohanes 3:1 dan 2
adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. 32. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. 11:42 Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 11:42. Yohanes 4:19 Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5:24. Bapa atau Allah yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 5:37. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia, dalam kurung Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 7:6. Yohanes 8:26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Yohanes 12:44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Nah, banyak sekali di sini kalau kita mau tampilkan ada bertebaran puluhan bahkan mungkin ratusan ayat pengakuan dari Yesus sendiri yang menyatakan bahwasanya Yesus mengaku hanyalah utusan, alias Yesus bukan Tuhan. Puji Tuhan, pada waktu itu saya doakan kelepasan dulu sehingga Mas Andika ini sampai muntah darah, dan Tuhan Roh Kudus bekerja sehingga pada waktu itu dia manifestasi, bahkan kuasa Tuhan mengeluarkan semua, artinya roh-roh kegelapan, roh jahat yang selama ini mengikat Mas Andika, dan puji Tuhan pada saat itu dia dilepaskan dan dia saya baptis, dan puji Tuhan saya baptis dia belum lama, mungkin baru beberapa bulan yang lalu ya. Bulan Mei. Ya, itulah kuasa Tuhan Yesus yang begitu dahsyat, teman-teman ya. Dikatakan oleh Yusuf Manubulu tadi, Yesus mempunyai kuasa. Kita kembalikan saja kepada Alkitab mereka, bahwasanya Yesus itu tidak mempunyai kuasa. Di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Padahal sangat jelas di dalam ayat tersebut ditulis Yesus diberi kuasa. Memangnya siapa yang memberi kuasa? Siapa yang menerima kuasa? Di sini ada yang memberi dan ada yang menerima. Kalau Yesus diberi kuasa, berarti sudah jelas bahwa ada pribadi lain yang lebih berkuasa selain Yesus. Oke, sekarang mari kita baca ini. Benarkah Yesus adalah Tuhan yang mempunyai kuasa? Oke, untuk Yusuf Manubulu mungkin lupa dengan ayat ini ya. Nah, inilah ayat yang membuktikan bahwasanya menurut pengakuan Yesus sendiri, Yesus tidak mempunyai kuasa apa-apa. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sahabat, coba kita pikirkan baik-baik, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Nah, ini sebaiknya Yusuf Manubulu belajar lebih dalam Bibelnya lagi. Jadi
Jadi begitu ajaibnya Tuhan itu di dalam kehidupan setiap manusia yang mau buka hati. Dan Mas Andika ini adalah orang pilihan Tuhan, walaupun dia berkeras hati, walaupun dia membuat pertahanan yang begitu hebat, tetapi Tuhan Yesus adalah kuasa di atas segala kuasa.